Sejak awal, Soekarno menganggap Pancasila sebagai dasar atau fondasi berdirinya sebuah rumah besar, yakni Republik Indonesia, yang di dalamnya menaungi berbagai macam suku dan agama. Pada 18 Agustus 1945, ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada 5 sila Pancasila. Sejak saat itu, Pancasila pun resmi dengan sah menurut hukum menjadi dasar negara Republik Indonesia. Korupsi adalah tindakan seseorang atau kelompok yang menyalahgunakan suatu kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mencapai suatu keuntungan, di mana korupsi ini terjadi dikarenakan adanya faktor-faktor dalam lingkungan masyarakat. Faktor-faktor ini ada faktor internal dan juga faktor eksternal, di mana faktor internal berasal dari diri kita sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari politik, hukum, dan juga ekonomi. Korupsi, fenomena ini sudah menjadi suatu hal yang dianggap lumrah oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Hal itu dikarenakan praktik korupsi telah terjadi di Indonesia sejak zaman penjajahan hingga saat ini. Di sini saya akan menjelaskan arti korupsi dalam pandangan atau perspektif Pancasila. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang melanggar seluruh sila dalam Pancasila. Misalnya saja pada sila pertama, para pelaku korupsi tidak mencerminkan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau pada sila kedua, tindakan korupsi merupakan tindakan yang tidak bermoral dan tidak beradab. Maka dari itu, pengimplementasian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 9 nilai anti korupsi yaitu kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keberanian, serta keadilan itu merupakan menjadi acuan serta membuat komitmen bagi diri sendiri maupun masyarakat untuk tidak melanggar hukum serta norma-norma yang ada yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain seperti tindak pidana korupsi. Maka dari itu, ke-9 nilai anti korupsi tersebut menjadi acuan atau komitmen bagi setiap insan manusia untuk dapat berpikir kembali sebelum melakukan tindakan apa yang akan diperbuat, apakah itu baik. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam memberantas korupsi di Indonesia. Korupsi adalah masalah besar yang tidak biasa dalam tubuh bangsa Indonesia yang menyebabkan rakyat menderita dan perekonomian menjadi terguncang. Korupsi dapat terjadi karena adanya pengabaian terhadap 5 sila dalam Pancasila. Untuk mengatasinya, maka diperlukan kesadaran utuh dan kolektif untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, dan negara. Dalam mengatasi korupsi, diperlukan apresiasi dan sanksi yang tegas sehingga keinginan memberantas korupsi di Indonesia dapat tercapai. Salah satu wujud nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat guna memberantas korupsi adalah memasukkan dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini pada jenjang pendidikan formal. Seperti contohnya mata kuliah karakter building pada jenjang perkuliahan dan pendidikan kewarganegaraan serta bimbingan karakter pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Bagi para pelaku korupsi, maka sanksi yang diberikan sesuai dengan undang-undang yang berasal dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai nilai-nilai Pancasila dan penguatan karakter anti korupsi. Sekian dan terima kasih.